Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, masih bersama Bapak Alam Bonar Harap SPD MSI. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan kembali menjelaskan materi yang kedua pada mata pelajaran akuntansi perbankan di kelas 10 ya. Kelas 10 akuntansi SMK Swasta Taruna Padang Sidimpuan. Nah, untuk materi yang kedua ini, Bapak akan menjelaskan rahasia bank. Jadi sebelum Bapak menjelaskan materi tentang rahasia bank, Bapak menganjurkan kepada anak-anak kami mengulang kembali, mengkilas kembali tentang materi-materi yang Bapak jelaskan di materi yang pertama, supaya ada kelanjutan dari pembelajaran kita tentang mengenai perbankan. Nah, kita langsung saja ya mengenai rahasia bank. Oke. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang pengertian rahasia bank. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang rahasia. Mungkin anak-anak kami secara bahasa kita pilah menjadi dua bagian, rahasia dan rahasia bank. Sekarang rahasia itu apa sih, Pak? Kalau dari segi tata bahasanya adalah sesuatu yang dipercayakan seseorang dan untuk tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Jadi istilahnya ada sesuatu hal yang penting yang tidak boleh diumbar-ambirkan atau diberikan atau diinformasikan kepada hal yang tidak berwenang untuk mengetahuinya. Itulah yang disebut dengan rahasia. Jadi kalau kita pamannya ada suatu yang penting kita sampaikan kepada orang lain, bahwa itu bukan rahasia. Jadi kalau kita membahas rahasia bank, ini adalah salah satu kunci yang harus ditekankan ke dalam suatu perbankan yang disebut dengan rahasia bank. Karena ini sangat menyangkut kepada kalangan banyak orang, termasuk masyarakat, termasuk bagian-bagian yang berwenang di dalam perbankan itu sendiri. Jadi, apa sih yang sebenarnya yang disebut dengan rahasia bank? Kenapa sebegitu pentingnya rahasia bank ini kepada orang yang berkepentingan tentang bank itu sendiri? Jadi, apa Pak sih rahasia bank? Rahasia bank itu adalah sesuatu yang dipercayakan nasabah kepada bank agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Jadi, rahasia bank ini adalah bersifat antara nasabah kepada ataupun nasabah kepada bank atau bank terhadap nasabahnya. Bahwasanya di dalam sistem perbankan itu yang paling ditekankan adalah yang pertama itu adalah sistem belief ataupun sistem kepercayaan. Jadi nasabah melakukan transaksi yang ada di bank itu karena ada satu hal, yaitu percaya. Percaya bahwa dia nasabah ini, bank ini kepada nasabah ini percaya kepada bank itu untuk mengelola uangnya, baik ia mensavingnya atau menanamkan modalnya ataupun menabungnya atau tarik uangnya dari sana, dia pasti percaya. Kenapa? Karena dia akan percaya mengenai rahasia berkaitan tentang keuangannya. Itulah yang disebut dengan rahasia bank. Jadi sesuatu yang dipercayakan nasabah kepada bank agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Ya, itulah yang disebut dengan rahasia bank. Ya, lanjut. Mengapa rahasia bank itu sangat penting? Ya, itu pertanyaannya. Mengapa rahasia bank itu penting? Jawabannya pertama, rahasia bank adalah landasan etika bisnis antara bank dengan customers. Ini harus diingat dulu ya. Jadi kalau kita ingin melakukan usaha, ya, kita harus memberikan yang namanya etika bisnis. Jadi kalau umpamanya di bank, ya bukan asal-asalan kerja di bank. Mereka mempunyai etika, sistematika mengenai tentang bisnis, apalagi yang namanya bank itu memberikan pelayanan
semaksimal mungkin terhadap customersnya. Ya. Yang kedua, ya, sejarah. Ya, bagaimana Pak sejarah bahwa tumbuhnya yang namanya rahasia dalam bank itu sendiri? Tadi masalahnya adalah mengapa rahasia bank itu penting? Ya, rahasianya adalah untuk menjaga, memberikan pelayanan kepada customers itu. Karena salah satu modal yang paling utama dalam bank itu adalah nasabah. Ya, nasabah. Semakin banyak nasabahnya, semakin makmur yang namanya bank itu sendiri. Ya, jadi mengapa rahasia bank itu penting? Jadi kalau si Fulan atau si A ya men-saving uangnya ke bank, semakin banyak dia menabung, ya semakin banyak hadiahnya. Kita lihat di spanduk-spanduk bank itu, semakin banyak transaksi Anda, semakin banyak Anda tabung, maka Anda dapatkan hadiah, bla 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 bla. Kenapa? Karena semakin banyak dia menabung uangnya, maka bank itu mendapatkan modal yang segar untuk bagaimana menjalankan operasional bank itu. Ya. Lanjut. Sejarahnya, ya. Kenapa itu penting? Jadi sejarah dimulai tumbuh dalam praktik bahwa rahasia bank adalah masalah nasabah, bukan masalah bank sebagai lembaga intermediasi. Itu yang pertama dulu. Masalah nasabah. Ya. Karena dia harus ada yang namanya protect ataupun perlindungan terhadap informasi mengenai pribadi tentang keuangan yang ada di bank itu sendiri, supaya tidak disalahkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab terhadap uang yang ada yang dikelola oleh bank itu sendiri. Yang kedua, pada negara yang mengandung sistem liberalisme, perlindungan hak milik harus direalisasi, sehingga dalam banking harus diatur sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Yang ketiga, di Eropa dianut oleh filosofi kerahasiaan bank itu adalah hal yang prima dalam landasan etika bisnis antara bank dengan customersnya. Ya, karena banyak orang, ya, apalagi zaman sekarang banyak orang yang bisa mengambil, ya, privasi suatu nasabah dari bank itu sendiri karena kecanggihan teknologi yang zaman sekarang yang kita alami. Ya. Contohnya kita lihat negara Swiss. Negara Swiss adalah negara yang paling, ya, dapat menjaga kerahasiaan customers atau nasabahnya. Sehingga ada beberapa aturan yang harus dibuat oleh negara itu sendiri. Contohnya negara Swiss, kewajiban menjaga rahasia banknya berdasarkan undang-undang, right to personal privacy, ya, terdapat dalam undang-undang. Yang kedua ada contractual relationships antara nasabah dengan sebagai agen, di mana bank harus menjaga rahasia bank sebagai bagian hubungan kontraktual sebagai konsekuensi berlakunya, ya. Ada prinsipnya. Ada juga pasal 47 tentang banking law-nya. Bagaimana dia menjaga protect statusnya dan sebagainya. Di Australia, ya, juga dibuat di dalam perundang-undangannya. Dalam kontrak bank dengan nasabah diatur mengenai larangan terhadap pejabat bank untuk membuka informasi nasabah ke pihak lain dengan batasan dan tidak melanggar undang-undang dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas ya. Semakin kita mempunyai uang yang banyak, kita akan percaya bahwa uang itu akan disimpan kepada bank yang kita percayai bahwa dia bisa menjaga kerahasiaan tentang keuangan kita. Yang ketiga, Indonesia, ya, di Undang-Undang Nomor 23 sudah dijelaskan di situ mengalami perkembangan signifikan dalam cakupan rahasia bank dan penerobasannya. Ya. Lanjut. Ya, kita lihat saking berkembangnya tentang bagaimana menjaga kerahasiaan, ya, bank terhadap customersnya, sehingga timbullah beberapa teori, ya, yang disebut dengan teori mutlak dan teori nisbi. Ya, yang pertama apa Pak? Teori rahasia bank bersifat mutlak ataupun absolute teori, yang berkaitan bank berkewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Ini teori yang sangat bawah sekali, ya. Bank sangat berkewajiban untuk menyimpan rahasia
mau keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, dia harus menjaga ya privasi tentang informasi mengenai rahasia yang ada terhadap nasabahnya. Yang kedua, ada teori rahasia bank bersifat nisbi, artinya bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya. Nah, apabila ini harus diingat ya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara. Seandainya saya punya uang 1 miliar atau 1 triliun, 300 triliun, tapi uang itu ada kecurigaan oleh pemerintah bahwasanya itu uangnya dari mana, tanpa ada kejelasan sumber dana uang itu dari mana. Boleh, ya, boleh kerahasiaan itu dibuka untuk kepentingan yang mendesak. Ya, itu bersifat nisbi, tapi itu adalah kepentingan yang dalam darurat, artinya dalam kata kutip tidak menyalahi hukum yang telah ditetapkan dalam bersifat mutlak tadi. Ya, kalau memang tidak ada yang merugikan kepada nasabah dan pihak banknya, ya nggak masalah. Jadi itu ada dua ya. Jadi itu relasi bank ada dua, ada bersifat mutlak dan ada bersifat nisbi. Kalau mutlak tidak boleh, bagaimanapun keadaannya, ya itu tetap dirahasiai oleh bank. Tetapi kalau untuk kepentingan yang untuk mendesak bagi negara, bagi suatu negara, itu wajib, ya, untuk mengklarifikasi bagaimana kerahasiaan perjalanan uang yang ada di dalam bank itu. Nah, ada juga ketentuan-ketentuan rahasia bank, di mana peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 60 tentang rahasia bank. Baru Undang-Undang Republik Indonesia tahun Nomor 14 Tahun 67 tentang pokok-pokok perbankan. Jadi sudah ada banyak ketentuan-ketentuan rahasia bank yang sudah dikembangkan oleh Indonesia. Di mana tadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, di mana disebutkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah, baik menurut kelaziman dunia perbankan, wajib dirahasiakan. Terus bertukar lagi ya di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Disebutkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Ya, itu adalah bagaimana Indonesia sudah, negara kita ini mengembangkan bagaimana menjaga kerahasiaan bank tentang ya nasabah, penyimpan dan simpanannya. Ya. Nah, lanjut. Bagaimana Pak falsafah pemikiran pengaturan rahasia bank? Ya, ada beberapa saya buat di sini. Yang pertama adalah meyakinkan dan menenangkan nasabah. Ya. Meyakinkan, menenangkan nasabah. Artinya apa? Yang tadi, yang pertama kali saya jelaskan tadi, bahwa sistem yang harus dianut oleh bank itu kepada nasabah adalah sistem kepercayaan, sistem keyakinan. Bahwa siapapun yang nasabahnya memasuki suatu bank, bahwa dia salah satu orang yang percaya, bahwa dia percaya kepada bank itu, bahwasanya bank itu dapat bisa merahasiakan ya informasi mengenai dirinya dan informasi mengenai simpanan yang ada di bank itu. Yang kedua, penyimpanan keterangan nasabah tidak disalahgunakan. Sudah jelas bank itu ya ada 3 yang harus secara umum yang diberikan oleh bank itu sebagai kegiatan operasionalnya, yaitu sebagai penyimpan, penyalur, dan memberikan pelayanan-pelayanan yang lain berkaitan tentang perbankan. Yang ketiga, rahasia bank itu diatur dalam undang-undang negara. Negara, pihak penguasa, dan rakyat yang pihak yang dikuasai ataupun campur tangan penguasa dan sebagainya. Ya. Dan ada juga pengecualian rahasia bank. Tadi ada berdasarkan teori-teori yang tadi, teori absolut dan nisbi itu tadi. Yang pertama, untuk memenuhi kepentingan peradilan dalam perkara pidana, ini menjadi dari sifat teori absolut tadi ya, nisbi tadi ya. Yang kedua, untuk kepentingan pajak, dia punya uang banyak tapi pajaknya nggak dibayar. Tapi biasanya kalau orang yang sudah mempunyai uang yang jelas dan sumber dana yang jelas, pasti dalam bank itu akan bayar pajaknya. Yang ketiga, dalam rangka tukar menukar informasi antara bank, ya sudah jelas ya. Yang keempat, dalam perkara pendataan antar bank dan nasabah. Yang kelima, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal. Yang keenam, atas permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
Jadi ini ada beberapa pengecualian tentang mengenai rahasia bank. Ya, lanjut. Nah, bagaimana Pak sanksi pelanggaran rahasia bank? Nah, kalau bank melakukan pelanggaran terhadap customers, nah, ini yang akan terjadi. Yang pertama, barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Wah, hebat sekali ya untuk menjaga rahasia itu. Yang kedua, anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Yang ketiga, anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Begitulah bagaimana caranya menjaga rahasia bank itu. Kenapa? Ada beban yang dipikul oleh sebuah bank dalam menjaga kerahasiaan bank itu. Kenapa? Karena untuk menjaga kestabilan ya informasi mengenai bank dan yang berkaitan dengan apalagi yang berkaitan dengan keuangan nasabah itu sendiri. Jadi ada sanksi pelanggaran apabila bank itu tidak menjaga kerahasiaan tentang nasabahnya atau customersnya, apalagi mengenai tentang simpanannya yang ada di bank itu sendiri. Jadi itulah beberapa sanksi bagi bank itu melanggar tentang kerahasiaan nasabahnya di dalam itu sendiri. Nah, kita masuk ke sejarah rahasia bank di Indonesia, di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang tugas pokok Bank Indonesia. Di pasal 7 dan 8 disebutkan tugas Bank Indonesia memajukan perkembangan yang sehat dan pengawasan urusan kredit, menunjukkan adanya otoritas banking supervision, ya PP1 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1955 tentang pengawasan urusan kredit. Keterangan tentang badan kredit yang diperoleh BI tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 60 tentang rahasia bank. Isi di pasal 7 ya. Pasal 72. Pasal 2, bank tidak boleh memberikan keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dalam hal-hal yang lain yang harus dirasakan oleh bank menurut kelaziman kecuali perpajakan kepentingan peradilan. Perpajakan dan kepentingan peradilan itu boleh diungkapkan kerahasiaan informasi mengenai customer atau nasabahnya. Yang kedua, langganan bank adalah orang-orang yang mempercayakan uangnya pada bank, menerima cek, bunga dari bank lain dan sebagainya. Ya. Nah, selanjutnya, rahasia bank hanya berlaku untuk nasabah, deposit, dan walk-in customers. Ya. Yang kedua, penerobosan oleh Menkyu atau Menkyu perpajakan dan jasa akun ketua MA dan sebagainya. Dicabut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tentang pokok-pokok perbankan. Rahasia bank masuk dalam Undang-Undang Perbankan, tidak terpisah dalam Undang-Undang tersendiri. Selanjutnya, tidak terdapat rumusan yang jelas tentang rahasia bank. Dan selanjutnya dibutuhkan suatu penafsiran resmi dari Bank Indonesia. Nah, lanjut. Sejarah rahasia bank Indonesia lanjutannya di Undang-Undang 14 tahun tentang pokok perbankan. Pasal 36, bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya. Ya. Dan hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal yang ditentukan dalam undang-undang ini. Dan sudah jelas ya bagaimana Indonesia berkembang untuk menjaga kerahasiaan yang ada di dalam bank itu sendiri terhadap nasabah dan simpanannya. Nah, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 2 ya tentang perihal penjelasan tentang pengertian rahasia bank tanggal 11 September 69. Keadaan keuangan yang tercatat padanya adalah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercatat dalam semua pos fasifa
dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Dan hal-hal yang harus dilakukan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan adalah segala keterangan orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan dan usahanya, yaitu yang pertama, pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang baik dalam maupun luar negeri, ya, pendiskontoan dan jual beli surat berharga. Jadi apapun bagian dari sisi debit ataupun sisi kredit atau pos pasipa atau pos aktiva mengenai tentang nasabahnya, itu harus dijaga. Bagaimana dia untuk bank itu sudah diatur oleh undang-undang yang ada di dalam negara kita, Bank Indonesia, ya, untuk mengatur kerahasiaan nasabah di dalam perbankan itu sendiri. Ya, rahasia bank mencakup nasabah, deposan, debitur, dan kegiatan dalam sistem pembayarannya. Ya. Selanjutnya kita bahas rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 92 tentang perbankan, pasal 1, ya. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Ya, baik keuangan, informasi pribadinya, apapun yang ada sudah berkaitan sistem yang ada di operasional bank itu wajib dirahasiakan, kecuali yang tadi mengenai perpajakan atau dalam keadaan darurat diperlukan adanya peradilan tentang kerahasiaan yang ada di dalam informasi tentang nasabah itu. Pasal 40. Bank dilarang memberikan keterangan yang catat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Ya, itu pasal 40 ayat 1. Nah, selanjutnya nasabah mencakup nasabah aktiva dan pasipa. Kelazimannya misalnya cara simpan dan tarik dana, besar deposito, jumlah kredit, besar bunga dan lain-lainnya. Ya. Diaturnya tentang pihak terafiliasi, dewan komisaris, direksi, pejabat dan lain-lain sebagainya. Jadi ini artinya apa? Kalau kita umpamanya orang tua kita sudah tua nih, uang orang tua kita sudah ada, gitu, ya. Jadi untuk orang tua kita mempunyai uang di dalam bank satu bank, jadi kita diberikan suatu, ya, tugas untuk mengambil uang orang tua kita umpamanya, tapi orang tua kita nggak bisa ke bank itu. Dan sekarang bank tidak bisa memberikan uang kepada orang yang tidak bersangkutan di dalam, umpamanya kalau dia tabungan di buku tabungannya yang atas nama yang ada di tabungan. Kenapa? Dia harus menjaga kerahasiaan, menjaga keuangannya, apalagi yang tidak pada orang yang tertera di dalam database yang ada di dalam bank itu. Ya. Jadi itulah bagaimana nasabah, bagaimana bank itu menjaga keyakinan dan menenangkan nasabah apabila terjadi masalah yang masalah yang ada dalam nasabah itu apabila berkaitan dengan keuangan. Nah, ada pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang 7 tahun 92 pasal 41 kepentingan perpajakan. Nah, ini ya. Jadi boleh bank itu memberikan informasi tentang ya, rahasia bank, rahasia nasabah, informasi tentang rahasia nasabah dalam bank itu. Yang pertama adalah tentang kepentingan perpajakan. Yang kedua tentang peradilan dalam perkara pidana. Umpamanya ada nasabahnya yang sudah terjadi masalah mengenai tentang pencucian uang, boleh dilihat, membuka rahasianya. Yang ketiga adalah dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, boleh. Yang keempat, tukar menukar informasi antar bank. Itu sangat, ya, sangat boleh di bank itu membuka rahasia mengenai tentang nasabah itu. Lanjut. Ya, rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perubahan Nomor 7 tahun 92 tentang perbankan. Ya. Pasal 1, ya, angka ayat 28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Jadi kesimpulannya, jadi rahasia bank itu adalah bagaimana bank itu menjaga suatu keyakinan terhadap mengenai nasabah, penyimpan, dan bagaimana tentang uang yang ada simpanannya di dalam bank itu. Jadi rahasia bank hanya terbatas kepada nasabah, penyimpan. Jadi intinya adalah rahasia bank hanya terbatas kepada nasabah, penyimpan atau deposan dan simpanan saja. Ya, itulah yang disebut dengan rahasia bank. Rahasia bank adalah hanya memberikan, ya, informasi kepada
nasabah penyimpan atau deposan, dan begitu juga simpanannya saja. Dan beberapa pengecualian yang ada di undang-undang yang sudah dicantumkan tadi adalah nomor 10 pasal 41 untuk kepentingan perpajakan, ya, dan untuk keadaan peradilan dalam perkara pidana, ya, di mana kalau masalah untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan, memberikan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan penyimpan, nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat-pejabat. Yang kedua adalah pasal 42 untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Apabila ada seseorang nasabah melakukan contohnya adalah pencucian uang, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank itu. Ya. Yang kedua, selanjutnya pada pasal 41 ayat pada pasal 41, ya, untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia, ya, memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang, ya, urusan tentang piutang negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Pada pasal 43 dalam perkara perdata dan bank dan dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dan itulah dia pengecualian tadi, ya, di pasal 40, 41, dapat pasal 42 sampai dengan pasal 43, ya, mengenai perpajakan, peradilan, begitu juga penyelesaian piutang bank terhadap Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ataupun dengan tentang dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Ya. Baru pengecualiannya pasal 44 dalam rangka tukar menukar informasi antar bank. Ya, direksi bank dapat memberitahukan, ya, keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Pasal 44A atas permintaan persetujuan atas kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabahnya kepada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Ya, pasal 44 ayat 4A nomor 2 dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Itu sudah tertera, ya. Apabila seorang nasabah meninggal dunia, jadi sudah ada ahli waris yang sudah terdata yang dibuat oleh bank itu sendiri, maka boleh memberikan informasi terhadap, ya, tentang nasabah dan simpanan yang ada di bank itu. Baru pengecualian rahasia bank, ya. Pengecualian rahasia bank dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 adalah izin dari pemerintah atau BI mengenai pajak piutang bank yang diserahkan BUPLN atau PUPN peradilan dalam perkara pidana. Dan kedua, tanpa izin atau perkara perdata tukar informasi antar bank, kuasa nasabah atau ahli waris. Ya. Baru sanksi atas ketentuan rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan. Ya, bentuk sanksi. Bentuk sanksinya ada pidana dan denda secara akumulatif. Pasal 87, tanpa membawa perintah tertulis atau tanpa izin memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberi keterangan diancam pidana 2 sampai 4 tahun dan denda 10 sampai 200 miliar. Pasal 47, anggota direksi atau komisaris atau pihak terafiliasi dengan sengaja memberi keterangan diancam pidana penjara 2 sampai 4 tahun. Dan pasal 47, anggota direksi di komisaris atau pihak terafiliasi yang sengaja tidak memberikan keterangan diancam pidana penjara 2 sampai 7 tahun dengan denda 4 sampai 15 tahun. Jadi kesimpulannya, ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1960, ya, tentang cakupan rahasia bank, nasabah, deposan, dan walking customers. Penerbasannya rahasia bank adalah perpajakan dan peradilan. Sedangkan Undang-Undang tahun 1967 cakupan rahasia banknya adalah tentang keuangan nasabah pada pos aktiva dan pasifa serta kegiatan dan sistem pembayarannya, di mana penerbasan rahasia bank adalah tentang perpajakan dan peradilan, di mana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 keuangan dan hal-hal dari nasabah itu, di mana penerbasan rahasia bank ini bisa dilakukan karena ada pada pasal 41 sampai 44 tentang perpajakan, peradilan perkara pidana, perkara perdata antara bank dengan nasabah, tukar menukar informasi antara bank.
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, nasabah penyimpan atau deposan dengan simpanannya, di mana boleh di penerobosan rahasia banknya dengan satu, yaitu izin dari pemerintah, yaitu mengenai tentang pajak piutang bank yang diserahkan BUPLN atau BUPN tentang peradilan dalam perkara pidana. Yang kedua, tanpa izin, perkara perdata, tukar informasi antar bank, kuasa nasabah dan atau ahli waris. Itulah bagaimana rahasia bank sangat dijaga oleh bank itu terhadap nasabahnya. Dan apabila ada, bolehkah tadi bank itu memberikan informasi kepada hal yang berwenang adalah karena ada beberapa hal yang harus diberikan oleh bank tentang kerahasiaan itu adalah tentang mengenai perpajakannya, peradilan, dan bagaimana yang bersangkutan tidak berkenaan dengan undang-undang yang lain. Jadi itulah dia mengenai tentang rahasia bank. Bagaimana bank itu menjaga kerahasiaan informasi tentang mengenai pribadi tentang nasabah itu dan bagaimana simpanannya, ya, tentang berkaitan dengan keuangannya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak jelaskan tentang mengenai rahasia bank. Kalau ada anak kami yang belum mengerti tentang rahasia bank ini, silakan anak kami berikan komentar ataupun komentar atau pertanyaan yang ada di kolom komentar di bawah ini, ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak kami bisa dimengerti. Tolong dibaca, tolong diulang-ulang lagi. Mudah-mudahan nanti Bapak jelaskan ketika kita kembali sekolah dan bertatap muka, dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.